genset itu. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita mengucap syukur atas segala rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada Suster Matilde yang pada hari ini berulang tahun yang ke-50. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan, keselamatan, kesetiaan, dan sukacita dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Permohonan dari komunitas CP Lubuk Linggau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Mengapa ditempatkan pada tanggal 1 Januari? Kita ingin meneladan Bunda Maria yang selalu mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya, dan melaksanakan dalam perjalanan hidupnya. Demikian juga di tahun yang baru ini, kita ingin juga menyadari akan perjalanan perjalanan hidup kita di tahun 2026 dengan menyertakan Tuhan. Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang akan menyertai perjalanan hidup kita, baik di dalam suka dan di dalam duka. Maka di awal Panagarsi ini, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2025 dan mohon penyertaan dan berkat Tuhan di tahun 2026. Semoga dengan kesadaran ini
segala sesuatu kita mulai dalam nama Yesus dan kita selesaikan dalam nama Yesus pula. Ini kita awali Pranekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Tuhan, hanya Engkau
Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Peran Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa
bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati
dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat tahun baru. Tadi malam ketika homili saya pertama mengajak untuk merenung sejenak satu keberhasilan kita, tapi juga kita hening sejenak merenungkan kegagalan kita. Maka pada pagi hari ini saya mengajak hening sejenak untuk di hadapan Tuhan membuat niat atau membuat komitmen di tahun 2026 ini. Oleh karena itu di hadapan Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kita hendak sedang membuat niat komitmen di tahun 2026. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sudah menemukan komitmen. Sudahkah menemukan Bapak Ibu sekalian? Sudah. Yang belum masih ada kesempatan, ya. Saya harap ada suatu komitmen yang memang sungguh-sungguh dikomitmeni di tahun 2026 ini. Semalam Bapak Ibu sekalian pastilah gembira, bersukacita menyongsong tahun 2026. Sebagai bentuk kegembiraan itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mempunyai acara tersendiri. Mungkin keluarga besar atau keluarga kecil atau yang lainnya. Mungkin ada yang bakar jagung, lalu bakar-bakar B1 atau B2, bakar daging ayam dan seterusnya. Lalu juga mungkin ada yang sudah membeli petasan, membunyikan petasan. Lalu ketika sudah menjelang jam 00, Bapak Ibu sekalian, mengungkapkan rasa gembira, rasa syukur itu beraneka ragam. Mungkin ada yang hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin juga tidak berdoa tetapi malah lompat-lompat, gembira, bersorak-sorai, melepaskan kegembiraan itu, bersorak-sorai, tidak berdoa. Mungkin juga keluarga kecil berkumpul bersama untuk mengadakan evaluasi selama tahun 2025.
Apa kegagalannya, apa keberhasilannya, lalu apa niat-niat di tahun 2026. Dan sehingga ada kedekatan hati, ada sharing bersama di tengah-tengah keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kegembiraan ini kita ungkapkan dengan nyanyi Selamat Natal dan Tahun Baru ya. Selamat Hari Natal, satu. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Lagi dong. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Bapak sekalian. Bersamaan dengan Tahun Baru ini, gereja sebenarnya lebih memfokuskan hari ini adalah Hari Raya Maria Bunda Allah. Dan ini jangan dilewatkan. Ya. Dalam gereja Katolik ada 4 dogma berkaitan dengan Bunda Maria. Yang pertama adalah Maria Bunda Allah. Yang kedua adalah Maria tetap perawan. Yang ketiga adalah Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dan yang keempat adalah Bunda Maria diangkat ke surga. Inilah dogma tentang Bunda Maria. Mungkin ada yang bertanya dan bahkan menjadi refleksi bagi kita semua. Mengapa Maria disebut sebagai Bunda Allah? Maria disebut sebagai Bunda Allah yang pertama, Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus yang sungguh Allah. Maka Maria disebut Bunda Allah. Ini dasar yang pertama. Karena dalam gereja Katolik meyakini adalah Yesus adalah sungguh Allah. Dan Yesus yang sungguh Allah itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka Maria disebut Bunda Allah. Yang kedua adalah yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seseorang. Siapa seseorang itu? Ialah Kristus sendiri. Dan bukan kodrat manusia Kristus. Dan yang ketiga adalah gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah adalah untuk mendukung ajaran tentang adanya 2 kodrat, yaitu bahwa ketika mengambil rupa sebagai manusia, Yesus sungguh tetaplah Allah. Maka Maria disebut sebagai Bunda Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah dasar teologi kita. Mengapa Maria disebut sebagai Bunda Allah? Semoga ini tetap diingat. Sehingga kalau ditanya, mengapa gereja Katolik merayakan 1 Januari itu merayakan Maria Bunda Allah? 3 alasan tadi. Pada perayaan Hari Raya Maria Bunda Allah ini juga dirayakan bersamaan dengan tahun yang baru. Tahun ini tahun 2025. Di balik itu gereja mau merayakan bahwa peziarahan hidup kita tidak terlepas dari kehadiran Allah. Maka kita memulai tahun 2026 ini memulainya dengan kesadaran
akan kehadiran Allah sendiri. Kehadiran Kristus sendiri sebagai penyelenggara kehidupan kita setiap hari. Dan kesadaran ini kita sertakan bersama dengan Bunda Maria. Lalu juga Maria Bunda Allah adalah ibu perdamaian. Karena dipandang sebagai bunda perdamaian, Maria melahirkan sang Raja Damai, yaitu Kristus sendiri. Maka hari ini juga disebut sebagai hari perdamaian dunia. Bunda Maria melahirkan Yesus yang adalah sang Raja Damai. Maka gereja ingin supaya dunia ini mengalami perdamaian. Injil yang baru saja kita dengarkan bagaimana Bunda Maria itu sungguh menyimpan segala perkara dalam hatinya. Menyimpan perkara dalam hatinya itu mempunyai arti dan makna bahwa Bunda Maria mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Terlebih dengan ungkapan hatinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan sabda itu direnungkan, disimpan dalam hatinya dalam-dalam, sehingga kedalaman hati Bunda Maria berkaitan dengan karya keselamatan Tuhan sungguh dia wujudkan, sehingga Bunda Maria menjaga sabda itu, sehingga ia ikut serta dalam karya keselamatan. Menjaga sabda Allah berarti Bunda Maria melaksanakan sabda Allah itu, sehingga Bunda Maria pun tetap setia melaksanakan misi Allah, yaitu menemani Yesus sampai wafat di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di tahun yang baru ini kita seperti Bunda Maria melahirkan Kristus sang Raja Damai, sehingga kita pun juga melahirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Dan marilah kita sungguh mewujudkan komitmen kita di tahun 2026 ini bersama dan dalam Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, kini malah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang pun terdapat penantian dari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kasih akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh belas kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa,
Berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih, seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan dan berkat yang anugerahkan kepada Suster Bektidil yang merayakan ulang tahun yang ke-50. Anugerahkanlah rahmat, kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan kesetiaan dalam menghidupi dan menghayati panggilannya. Marilah kita mohon. Malah kita ingin sedianya menyampaikan wujud kita masing-masing, terutama niat-niat kita di tahun 2026. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung putra manusia, selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Tuhan, bersihkanlah dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam peran misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua para malaikat, kami memujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup Agung kami, Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantarahan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Berkat Tuhan. Marilah kita berdoa doa tahun devosional. Allah Bapa Pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Agung dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan di setiap masa. Dalam sepanjang sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu selalu ingin mengenal, dekat dan senantiasa mengharapkan kasih karunia-Mu. Hanya dalam Engkaulah kami hidup, berkembang dan mendapat jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman dari para leluhur kami.
para utusan-Mu dan orang-orang saleh. Mereka telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam, mendidik dan mengajari kami untuk senantiasa membangun kedekatan dan meluhurkan nama-Mu. Mereka menyelaraskan tutur dan tindakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Lewat pengalaman pribadi dan kelompok, mereka telah menemukan cara untuk memuliakan Dikau dan menghormati orang-orang suci-Mu. Kami kagum dengan cara hidup para pilihan-Mu. Yesus Putra-Mu, Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, dan para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka telah mewariskan iman dan menginspirasi hidup kami untuk selalu terpikat padamu. Mereka guru iman bagi kami. Semoga kami semakin meniru kesalehannya dan mampu memberikan hormat yang pantas karena teladan dan doa-doa mereka yang sangat kami butuhkan. Tuhan Bapa kami, utuslah selalu Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar tidak tersesat oleh tawaran-tawaran dunia dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukan kami untuk bertindak bijak dan semakin rendah hati, sehingga mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga dengan berdevosi, iman kami semakin diteguhkan, serta berkobar untuk berbuat baik bagi banyak orang. Dengan demikian kami semakin hidup saleh dan mampu menghidupi panggilan kami masing-masing dengan rasa tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus dan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan Tuhannya telah kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Bapak sekalian atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada petugas liturgi dari Legiun Maria. Terima kasih juga lektor, pemazmur, prodiakon, misdilar, dan juga tata laksana. Dan pengumuman untuk Jumat besok itu Jumat pertama. Jangan lupa tahun ini tahun devosi, supaya merayakan Ekaristi dan adorasi. Adorasi itu salah satu devosi. Maka dengan sangat mohon kehadirannya untuk memulai devosi di tahun ini dengan adorasi. Misa pukul 18 dilanjutkan dengan adorasi. Terima kasih Bapak sekalian. Malam ini kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, dan juga sepanjang tahun 2026 ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.
dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kita dapat berdosa. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat ulang tahun, sehat panjang umur. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Happy birthday to you, happy birthday to